Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menjumpai dan menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam Amsal pasal 27 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, yang berbunyi demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih merupakan landasan orang percaya dalam melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Tanpa kasih, semuanya seakan tiada arti. Hal ini dipertegas dalam kasih harus ditunjukkan dalam sebuah tindakan yang nyata dan bukan hanya dalam perkataan. Dalam keseharian Bapak Ibu Saudara semua selalu diperhadapkan pada suatu pilihan. Pilihan itu menentukan bagaimana masa depan Bapak Ibu Saudara. Buatlah keputusan-keputusan yang positif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menegur adalah sebuah tindakan yang mengandung banyak risiko. Dibutuhkan kasih bila kita ingin menegur seseorang. Karena banyak sekali seseorang menegur yang lain dalam keadaan amarah. Lalu lewat bagian firman Tuhan di pagi hari ini kita belajar bagaimanakah cara menegur yang baik. Lewat bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua bahwa cara menegur seseorang yang baik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan menegur dengan keras. Bila seseorang menegur dengan amarah, bukan hasil positif yang didapat, tetapi pertengkaran dan perselisihan akan terjadi. Sebaiknya menegur dengan kasih. Itulah definisi kasih yang sesungguhnya. Dalam menegur tidak boleh dengan keras, cemburu, sombong karena kekuasaan atau jabatan, namun harus dengan kasih persaudaraan yang tulus. Cara yang kedua adalah tegurlah dengan tata krama dan sopan santun yang baik. Jika Bapak Ibu Saudara menegur orang yang lebih tua, kita harus tetap memiliki sopan santun. Meskipun kita seorang atasan, namun tata krama tetap nomor satu yang harus diutamakan. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain adalah sebuah cara untuk mengasihi. Mari kita belajar dari Raja Daud. 1 Samuel pasal 24 ayat 10 dan 12 mengatakan, "Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatkah engkau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan kita belajar dari Daud. Daud tetap sopan menegur Saul. Dia tetap menghargai Saul sebagai raja.
Walaupun pada saat itu dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, padahal pada saat itu ada alasan yang memungkinkan untuk dia membunuh Saul, tetapi dia memandang Tuhan bahwa Saul adalah orang yang pernah diurapi Tuhan. Dia tetap menghargai. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika kita menegur orang lain, semarah apapun kita, mari kita gunakan tata krama dan sopan santun, supaya kita tetap bisa menegur orang menuju kepada kebaikan. Cara yang ketiga adalah tegurlah dengan didikan. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara-saudara terkasih, didikan berguna bagi siapapun, khususnya orang muda yang punya semangat dan kemampuan. Terkadang orang muda kurang berhikmat dalam melakukan segala sesuatu. Maka daripada itu, setiap orang muda yang melakukan kesalahan harus ditegur dengan motivasi. Dengan motivasi, orang muda akan belajar dari pengalaman yang lalu untuk menjadi yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menegur dengan kasih? Alasannya adalah sederhana, karena Tuhan ingin semua orang selamat. Dia tidak ingin seorang pun mati dalam dosanya. Yang kedua, karena Tuhan memakai anak-anaknya sebagai penyambung lidah, agar setiap orang tidak hidup berpusat pada dirinya sendiri dan kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, bagaimana cara kita menegur yang baik dan penuh kasih? Ada beberapa hal yang bisa kita belajar. Yang pertama, kita bisa menegur dengan baik dan penuh kasih dengan sikap bijak dan peka pada waktu yang tepat. Lihatlah waktu yang tepat, jangan sampai karena kita menegur di waktu yang tidak tepat, hubungan kita dengan orang yang kita tegur justru menjadi rusak. Yang kedua, menegur dengan empat mata. Jangan menegur di tempat umum. Jagalah perasaan dengan tidak mempermalukan orang di depan umum. Setiap orang selalu ingin dihargai dan dihormati. Cobalah untuk berbicara empat mata terlebih dahulu. Yang ketiga, kita menegur harus dengan rendah hati dan saling tolong menolong. Sadarilah bahwa kita juga bisa jatuh dan rapuh. Semua orang bisa berpotensi atau berpeluang melakukan kesalahan. Bila kita menegur, kita tidak boleh sombong atau merasa hebat atau merasa lebih baik dari orang yang kita tegur, karena peluang orang untuk melakukan kesalahan itu selalu ada. Yang keempat, mari kita menegur dengan motivasi yang tulus. Motivasi sangat penting dalam melakukan tujuan. Pastikan bahwa ketika kita menegur yang lain dengan motivasi yang tetap tulus dan tetap rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepadanya, karena lewat kebenaran firman Tuhan kita boleh diingatkan, kita boleh dimotivasi untuk membangun relasi yang baik. Kita ingin mengingatkan setiap pribadi yang salah, tetapi tidak dengan cara menggurui atau merasa hebat, supaya orang yang kita tegur dapat kembali kepada kehendak Tuhan, kepada jalan yang benar, sehingga kita pun tidak melakukan kesalahan ketika kita melakukan sebuah teguran. Oleh sebab itu, siapapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, belajarlah melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini, supaya kita bisa menegur setiap orang dengan baik, dengan motivasi yang benar, sehingga relasi kita tidak akan menjadi renggang, tetapi kita bisa saling menolong, saling mengingatkan sebagai anggota tubuh Kristus. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari dengan penuh sukacita, dengan tetap semangat, lakukanlah yang terbaik. Ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu siap menolong, Tuhan selalu siap memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Haleluya, amin.